Oke bro, balik lagi bersama gua. Oke, kali ini kita akan membahas tentang boxscope ya. Kita buat dulu ininya apa, boilerplate-nya. Use image smartphone sini, sini. Nah, boxscope. Oke bro, jadi dalam programming itu ya, kadang hal-hal basic itu penting banget ya. Kenapa? Karena semakin lu banyak tahu hal basic, jadi ketika lu bikin program dan misalnya program itu semakin besar gitu ya. jadi apa ya, lu mengurangi kesalahan sedari awal gitu. Tapi kalau lu kayak kurang tahu basic ya, terus lu ngetik program dan itu program itu semakin besar, semakin rumit. Ketika ada masalah ya, karena lu nggak paham basicnya, itu akan bisa rumit gitu. Jadi kayak mencari akar permasalahannya itu akan menjadi lebih sulit ya kalau lu nggak tahu basicnya. Oke, nah sekarang apa sih yang kita akan pelajari basic itu? Yaitu perihal dari ini bro. Apa bedanya var, const, let. Nah, itu apa sih? Oke, kita bahas ini. Kita bisa const x sama dengan 10 gitu ya. Lalu kita ada suatu ini ya, if statement ya. Nanti kita akan belajar lebih detail di pertemuan selanjutnya. Di sini kita akan sekilas saja ya. Nah, udah kayak gini, kira-kira muncul ya. Oke, kita hidupkan dahulu. Oke, kita hidupkan dahulu. Ada ya, x10 ya. Jadi ketika konstan x ini 10, dia tuh berfungsinya global dimanapun ya. Jadi di sini bisa ya, di sini juga bisa. Oke, di sini ya pasti bisa sih ya, contohnya kayak gitu. Pasti bisa ya ini. Jadi kalau itu berfungsi global ya. Oke, lalu kalau misalnya gue bikin ya 200 ya, ini 200. Nah di sini x plus ya, ini gimana nih kira-kira? Ini ganti menjadi 100 deh. Kita lihat ada ya 300 ya, bisa 200 kan ini. Oke, bisa ya. Jadi kalau misalnya, tapi kalau si y nya ini gua keluarin apa, gua panggil ya di luar scope ini, dia error bro. Nih, si y nya ini pasti error. Nah kan, y is not defined karena si const y ini hanya bisa dikenali ya, di dalam blok ini, blok si if ini ya. Oke, kita komen, lalu kita masuk ke root
ke for deh. Walaupun nanti akan kita jelaskan lebih detail. Nah di sini kita selewat-lewat aja dulu. Lihat i sama dengan 0, i lebih kecil sama 10 sama plus. Lalu log i. Oke, kita save. Nah, jadi dia akan ngeprint ya dari 0 sampai 10 kan. Oke, 0 sampai 10. Nah, kalau gua munculkan di sini log i, ya, kira-kira muncul nggak? Coba lihat. Enggak ya, karena si LED ini hanya bisa hanya ada di blok ini ya. Cuma yang lucu nih, coba lu hati-hati kalau var, kalau dia gua ubah jadi var ya, si ini tuh bakal ada, dia tuh dikenali juga nih. Kita coba gua save ya. Nah, kan udah sampai 10 nih, ternyata dia ada juga nih. Jadi si i ini karena dia var ya, dia tuh benar-benar global, dia benar-benar dikenali di for, dan di i juga pun dia masih dikenali walaupun dia udah keluar dari situ ya kan. Ini bedanya dengan var. Dan kalau nggak salah, kalau gua cek di window object, si i itu ada di situ. Mana i keluar lo, mana si i? Nah, lihat, si itu ada juga di window object bro, sebagai metode ya, properti ya, dia ada tuh. Jadi ya kita mesti pandai-pandailah dalam melakukan itu. Lalu jadi ya kita biasanya pengennya ini LED aja gitu. Oke, kita komenin dulu yang ini dah. Lalu kalau kita pakai if lagi ya, kita if is misalnya cons, lihat dulu deh, 500, terus cons b, kita biar bisa lihat perbedaannya. C sama dengan 700 ya. Nah, oke. Lalu kita lihat si log dari A muncul nggak kira-kira nih? Si 500 ya, kita lihat ya. Si A is not defined katanya. Ya, karena kalau dalam si if ini, si dalam scope if, LED ini hanya berfungsi di situ. Kalau keluar dia nggak ini ya, untuk LED ya. Oke, gua komenin. Nah, kira-kira kalau yang B gimana? Kalau yang B cons, kita lihat ya, kita cek kalau si cons B juga si is not defined. Jadi si cons pun di dalam scope if aja gitu, dia kalau keluar dari situ dia tidak dikenali. Nah, cuma kalau yang C ya, kita lihat ya, kita komen dulu. Nah, untuk yang C kita lihat ya, yang C var C, ini var C 700 nih ya, kita lihat dia ada bro, dia tuh benar-benar scope-nya tuh benar-benar tidak diblok ya, benar-benar tidak diblok gitu, benar-benar di luar. If pun bisa gitu, dia ada
ya. Jadi lu mesti notice hal ini gitu kan. Oke. Nah sekarang kita cek lagi kalau si sifat dalam fungsi ya, fungsi tes var aja deh, kasih nama ya. Jadi kita ada var misalnya namanya siapa ya, misalnya var agung, misalnya 100 ya. Kita lihat di sini agung yes. Terus kalau di luar sini kita panggil aja deh lalu kita login juga deh, Nasarin, angkanya 110 aja nih biar kita bisa melihat bedanya dengan yang lain. Ini ada 110, ini yang mana nih? 110 nih is not defined ya, is not defined, tapi di sini ada 100. Kita coba komen. I see. Jadi si variabel ini, si var ya, kalau dalam suatu fungsi ya, dia nggak bisa keluar. Contohnya ini tadi ya, dia undefined ya. Kenapa? Karena dia dalam satu fungsi, kecuali dalam blok if ya, kayak gini, atau for ya, dia tetap ada ya si var ini. Tapi kalau untuk fungsi, dia cuma dalam fungsi itu, kalau di luar dia tidak dikenali ya. Kalau misalnya kita bikin var Budi sama dengan 120 ya, di sini si Budi tetap nggak dikenali gitu. Kita lihat si Budi, yes, dia berhenti situ ya. Juga komenin dulu ya. Oh, Budi is not defined. Oke. Jadi begitu ya. Jadi sekilas tuh si var, const sama let tuh kayak sama, padahal ada bedanya ya, kayak tadi ya. Oke. Nah, oh ya, bedanya satu lagi. Bedanya let sama const apa? Nah, kalau let kita bisa tanpa inisial, misalnya gini, let a atau let ab, boleh gitu tanpa inisial ya. Kalau const ya bisa gitu, let ab gitu, let ab doang bisa, jadi tanpa inisial. Oke, gitu aja sekilas tentang var, const, let ya. Jadi itu kita harus kedepannya ya, kita harus tahu bahwa var itu perilakunya seperti ini gitu kan. Oh, const itu seperti ini dan let itu seperti ini. Jadi kita kalau misalnya bikin aplikasi yang besar gitu ya, hal-hal itu tidak menjadi suatu masalah gitu di kemudian hari. Oke, karena kita udah tahu itu konsekuensinya kayak gimana.